Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Matius 9 ayat 25b. Ayat yang sederhana tapi sangat luar biasa. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Sahabat terkasih, saat kita membaca ayat ini, kita diingatkan bahwa kuasa Yesus tidak terbatas, bahkan atas hal yang tampak mustahil, kematian sekalipun. Malam ini, mari kita menenangkan hati dan membuka diri untuk menyambut kuasa yang sama dalam hidup kita. Sahabat terkasih, bangkitnya anak perempuan adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Bahkan kematian pun tunduk pada kuasanya. Ini menguatkan kita bahwa segala kesulitan yang tampak mati dalam hidup kita bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan. Iman orang tua anak perempuan dan iman perempuan yang sakit sebelumnya menjadi sarana kuasa Tuhan bekerja. Dalam hidup kita, iman yang aktif yaitu doa, tindakan kebaikan, percaya tanpa ragu, membuka pintu bagi mukjizat Tuhan. Sahabat terkasih, berita tentang hal itu tersebar di seluruh daerah. Tuhan bekerja dan kesaksiannya menyebar. Hidup kita juga bisa menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain ketika kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Saat kita menghadapi malam yang penuh kekhawatiran atau kegagalan, ayat ini mengingatkan kita, Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya saat ini. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan hidup kita seperti anak yang mati. Masalah yang tampak tidak ada jalan keluarnya, hubungan yang putus, keuangan yang menipis, atau harapan yang hilang. Tuhan ingin kita percaya, bukan hanya pada siang hari, tapi juga di malam yang gelap. Mari kita lakukan langkah nyata malam ini. Duduk tenang sejenak, renungkan satu masalah yang tampak mustahil. Doakan dan serahkan kepada Tuhan dengan iman. Percayalah, Tuhan mampu membangkitkan yang mati dalam hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, mulai malam ini dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, tuliskan satu hal yang ingin kita lihat, Tuhan ubah atau hidupkan kembali. Yang ketiga, bangun kebiasaan berdoa setiap malam, bahkan ketika kita lelah atau putus asa. Sebagai contoh, jika kita merasa kehilangan semangat atau tujuan hidup, percayalah bahwa Tuhan bisa menghidupkan kembali harapan kita besok. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu bekerja bahkan di saat kami merasa putus asa. Seperti anak yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, hidup kami pun bisa diperbaharui oleh kuasa-Mu. Tolong kami untuk percaya, menaruh iman yang teguh, dan menjadi saksi dari karya-Mu. Biarlah berita tentang kuasa-Mu tersebar melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.